A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatullahi wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'du. Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, keridhaan kami, kata Allah, benar-benar dengan cara benar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akan kami tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-69. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Al-Qur'an surah Al-Muzammil surah yang ke-73 ayat ke-8. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala ta'ala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhanmu Allah sampai keyakinan. Maksudnya sampai kita ini, sampai datang kematian kepada diri kita. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sebesar atau seberat atom, niscaya dia pasti akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Zalzalah surah yang ke-99 ayat ke-7. Dalam Al-Qur'anul Karim ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa 'azama ajra." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Al-Qur'an surah Al-Muzammil surah yang surah ke-73 ayat ke-20. Wa qala ta'ala, dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, kebaikan apapun. Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 215. Dan masih banyak lagi hamba Allah ayat-ayat yang membicarakan tentang daripada untuk amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh. Dalam riwayat an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harab wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini menjelaskan apa? Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahwasanya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya yang memusuhi kekasihku orang-orang soleh, maka aku menyatakan perang kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Sesuatu yang paling kusukai
dari apa yang dikerjakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku. Jadi sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hambanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bila ia mengerjakan apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Jadi menjadi sabab Allah Subhanahu wa taala suka kepada kita apabila kita mengerjakan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang itu akan selalu mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Dengan mengerjakan kesunahan-kesunahan atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga aku mencintainya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, apabila aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku merupakan pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengarkannya. Jadi telinga ini terjaga untuk mendengar daripada hal-hal yang buruk-buruk. Kemudian aku merupakan penglihatan yang ia pergunakan untuk melihatnya, sehingga mata ini Allah jaga daripada untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku merupakan tangan yang ia pergunakan untuk menyerangnya. Maksudnya tangan ini akan dipergunakan untuk menuju hal-hal yang menuju kebaikan. Dan aku merupakan kaki yang dia pergunakan untuk berjalan. Kaki ini apabila Allah Subhanahu wa taala sudah sayang, sudah cinta kepada hambanya dan hambanya memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kakinya akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kepada hal-hal kebaikan. Seandainya ia bermohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan mengabulkannya. Dan seandainya ia berlindung diri kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jal. Qal idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha agung, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bila seseorang itu mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya itu satu hasta atau sehasta. Bila seorang hamba itu dia mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sehasta, maka aku mendekat kepadanya itu sedepa. Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ia datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas ayol mukmin, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bisa dikabul doa kita, dijabah doa kita, benar. Jadi yang dikatakan oleh Rasul di dalam hadisnya dan dalam hadis qudsinya, jelas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita hambanya, kan tapi kita selaku hambanya sering jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani mabghunun fihima katsirun minan nas as-siha wal faragh. Rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata bahwasanya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan dari manusia ini tertipu. Jadi banyak manusia tertipu karena sebab daripada dua nikmat ini, sehingga mereka merasa diri mereka itu gagah. Apa kata Rasul? Karenanya yaitu apa? Yang pertama yaitu nikmat sehat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ada Allah unjuk kesehatan, ada Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan, mereka lalai. Ada Allah unjuk apa istilahnya tu? Allah unjuk dia itu kesempatan waktu, sampai-sampai dia juga lupa untuk memanfaatkan waktunya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang banyak manusia tidak menyadari atau lupa. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Dalam riwayat yang lain
an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafarra qadama fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau telah bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bangun untuk salat malam sehingga bengkak-bengkak kedua kakinya. Diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul mendawamkan salat malam sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Kenapa? Karena salat malamnya Rasul tidak seperti kita, super kilat, super cepat ataupun singkat dan sedikit. Kan tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau salatnya panjang, bacaan Al-Qur'annya panjang. Al-Quran beliau baca. Ada sahabat ikut salat bersama Rasul tidak sanggup dan hendak meninggalkan daripada Rasul saking kepanjangnya atau sebegitu panjangnya ayat yang dibacakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab itu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal yang seperti ini wahai Rasulullah? Perhatiannya Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah karena melihat baginda Rasul, karena khawatir dengan baginda Rasul capek, letih. Dan tetapi apa kata Rasulullah? Wa qad ghafarallah, kata Sayyidah Aisyah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang? Kemudian baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang diajarkan baginda Rasul. Rasa syukur beliau lakukan dengan cara salat, dengan cara ibadah. Beliau pembawa Islam, beliau yang mengajarkan kita menjadi keselamatan, beliau pembawa cahaya bagi kita, beliau pembawa keselamatan dunia dan akhirat. Sekalipun beliau pemimpin alam jagat raya ini, alam dunia ini, beliau pun tetap ibadah layaknya. Beliau tidak memposisikan dirinya dalam hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita ilmunya? Kesungguhan Rasul contoh bagi kita. Dalam riwayat yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa yaqaza ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau telah berkata, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi 10 hari terakhir Rasul itu di bulan Ramadan apa? Maka beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu beribadah. Jadi beliau selalu beribadah pada malam hari serta membangunkan keluarganya, dan beliau bersungguh-sungguh serta mengikatkan tali pinggangnya dan tidak mendekati istrinya selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesungguhan Rasul di saat bulan Ramadan. Ini baginda Rasul luar biasa ya mukmin ibadahnya. Padahal beliau maksum, beliau tidak ada dosa. Ini baginda Nabi kita Nabi Muhammad, pemimpin kita. Kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tidak ada orang yang ahli ibadah layaknya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa bi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah
wa ma syaa fa'al wa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Di dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, telah berkata, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang mukmin yang kuat, kata Rasul, itu lebih baik dari atau lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing dari keduanya itu ada kebaikannya sendiri-sendiri. Bersemangatlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menjadi lemah. Lemah bima'na hadza, bukan bentuk daripada fisiknya saja ya mukmin, akan tapi lemah mereka melakukan ketaatan, taatnya sama Allah sedikit, amalnya sedikit. Ini maksudnya, kalau kamu tertimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan seandainya saya berbuat begini, niscaya akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah apa yang telah ditentukan dan dikehendaki pasti akan terjadi. Karena kata seandainya, jadi sering kita mengatakan seandainya, itu akan memberi jalan dan perbuatan syaitan untuk masuk ke dalam diri kita dan mengganggu daripada keimanan kita. Jadi bermakna kuat di sini, kuah yang dikatakan Rasul bukan yang dhaif, bukan yang lemah, maksudnya kuat dalam ketaatan kepada Allah. Kan tetapi biasanya itu didasari ada orang yang kuat fisik tapi dia lemah di dalam ketaatan kepada Allah. Ada orang yang lemah fisik tapi dia kuat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersungguh-sungguh, intinya kesungguhan untuk berhadap pada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti daripada jejak baginda Nabi kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khujibatin naru bisyahawat wa khujibatil jannatu bil makarih. Muttafaq alaih. Dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atasnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, neraka itu, kata Rasul, tertutup dengan berbagai kesenangan. Jadi tidak ada kesenangan kita di muka bumi ini yang paling senang, yang paling menggembirakan, yang paling membahagiakan kelak di neraka. Tidak ada itu semua mengalahi daripada kesenangan kita di dunia ini pada saat kita di neraka ya mukmin. Kesenangan itu tertutup di neraka. Kemudian apa? Sedangkan surga itu tertutup dengan berbagai ketidaksenangan. Hal yang paling tidak kita sukai, hal yang paling tidak mengenakkan, hal yang paling menyakitkan di dunia ini, tentunya kelak di surga itu tidak ada sama sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain,